Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Izin interview ya, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawi Khalilullah, NRP 50092511037. Dan malam hari ini saya dengan Mbak Dea, yaitu salah satu alumni Teknik Fisika. Boleh diperkenalkan, Mbak? Oke, selamat malam ya. Perkenalkan, nama saya Dea Tirta Ananta, biasa dipanggil Dea. Saya alumni Teknik Fisika dari angkatan 2020, jadi baru lulus di tahun 2024. Oke, untuk Mbak Dea sendiri sekarang kesibukannya kerja atau bagaimana? Boleh diceritakan? Iya, kalau dari saya untuk sekarang sudah bekerja ya. Jadi saya termasuk salah satu praktisi di industri. Jadi saya bekerja di SKF. Jadi kalau mungkin pernah dengar gitu ya, SKF itu perusahaan, dia sebetulnya manufaktur bearing, tapi untuk saya sendiri role-nya itu di bagian servisnya. Jadi saya sebagai reliability engineer masuknya ke bagian condition monitoring, service and solution delivery. Sebelum masuk ke lebih dalam mengenai pekerjaan Mbak Dea, sebelumnya kenapa memilih teknik fisika ITS untuk Mbak Dea sendiri? Ya, jadi kalau ini lebih ke dulu ya, waktu awal milih jurusan gitu, sebenarnya sesederhana karena waktu SMA suka fisika, suka matematika gitu, dan teknik fisika kan terkenalnya karena dia adalah kombinasi dari ilmu sains dan keteknikan gitu. Kalau kita cari-cari sendiri di internet gitu ya, teknik fisika kan udah terkenal, udah luas kalau ilmu yang dipelajari di teknik fisika itu banyak gitu. Jadi nggak cuma terbatas di fisika, matematika, atau di core-nya sendiri ya, instrumen. Jadi ada banyak bidang minat yang kita bisa pelajarin dan kita bisa pilih karir path-nya ke depan. Berarti intinya teknik fisika itu luas gitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, selanjutnya menurut Mbak Dea sendiri, sejauh mana ilmu teknik fisika itu bisa berperan dalam pekerjaan Mbak Dea saat ini? Oke. Sebelumnya ya, jadi selama kuliah dulu kan mungkin ada sedikit perbedaan ya antara dulu sama sekarang, walaupun saya baru lulus di tahun kemarin, tapi pada waktu itu saya sempat milih untuk di bidang minat vibrasi dan akustik gitu. Jadi dulu laboratoriumnya masih ada, jadi di tahun kedua sampai tahun ke berapa ya, berarti tahun ketiga saya aktifnya di bidang vibrasi dan akustik, dan kebetulan saya sekarang kerjanya kan sebagai reliability engineer. Nah, kalau untuk seberapa jauh ya ilmu teknik fisika berperan dalam pekerjaan saat ini, itu kurang lebihnya semua yang saya pelajari di bidang vibrasi waktu kuliah itu terpakai untuk keperluan pekerjaan sebagai reliability engineer. Karena untuk kerjaan saya sendiri fokusnya itu lebih ke analisis problem di machinery lewat data vibrasi, dan itu sudah diajarkan di waktu kuliah dulu. Jadi ketika terjun ke pekerjaan sebagai reliability engineer, saya udah punya bekal gitu, walaupun sebetulnya memang akan lebih kuat kalau misalkan kita punya basic terkait dengan teknik mesin gitu. Jadi kurang lebih ya mungkin ya 50%-an udah bisa kita pegang karena kita ada mata kuliah vibrasi dulu gitu. Berarti kayak mata kuliah fenomena gelombang atau pemrograman komputer itu cukup realistis untuk pekerjaannya Mbak Dea saat ini. Betul. Jadi mulai dari teorinya yang bahkan mulai dari matematika rekayasa, kemudian fenomena gelombang, sinyal processing, itu semuanya terpakai juga di posisi reliability engineer. Terus kita kan juga ada satu matkul yang khusus untuk vibrasi, analisis vibrasi, ada praktikumnya juga, jadi itu benar-benar terpakai untuk di pekerjaan sekarang. Baik, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Dea sendiri nih, bagaimana prospek atau istilahnya lulusan teknik fisika itu di masa depan itu seperti apa? Apakah bisa bertahan atau mungkin bisa digantikan oleh AI seperti zaman sekarang gitu, Mbak? Kalau tergantikan sih seharusnya enggak ya, karena AI itu sebetulnya lebih ke memudahkan pekerjaan kita sebagai engineer gitu. Dan kalau untuk prospeknya, karena sebenarnya core teknik fisika kan kita lebih ke instrumentasi, kontrol, dan optimisasi ya. Jadi untuk
prospek kerjanya tentu masih terbuka gitu di kedepannya, karena dari industri sekarang kan udah mulai beralih ke teknologi ya, semuanya IoT segala macem. Kemudian otomatisasi di industri itu juga banyak peran teknik fisika di situ. Dan terlebih lagi kalau misalkan di bidang-bidang yang lain kita juga eksis gitu. Jadi teknik fisika ini nggak cuman bisa masuk ke instrumentasi kontrol, tapi kita juga bisa masuk ke vibrasi akustik, kemudian ke riset material, kemudian ke bidang energi sama fotonik. Fotonik mungkin masuknya juga ke riset ya. Jadi tentu masih ada, cuman kita akan lebih terbantu dengan adanya AI atau teknologi-teknologi yang lain. Iya, baik. Jadi intinya AI itu bisa mempermudah pekerjaan untuk prospek teknik fisika di masa depan gitu ya, Pak. Dan lebih lagi sekarang kan perusahaan-perusahaan industri gitu ya udah mulai banyak yang menerapkan sistem kontrol gitu. Jadi dalam bidang atau segmen industri apapun, semakin kedepannya mungkin teknik fisika juga akan makin luas gitu. Nggak cuman yang udah advance kayak mining, terus apa lagi ya? Ya pokoknya industri-industri oil and gas yang udah advance secara teknologi, tapi mungkin kedepannya misal dari segi pulp and paper, kemudian industri tekstil dan lain sebagainya, mungkin akan ada waktu di mana mereka juga me-utilize sistem instrumentasi dan kontrol untuk proses industri mereka. Dan di situ menurut saya pribadi teknik fisika bisa masuk ke dalam prospeknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa kesan paling berharga untuk Mbak Dia selama berkuliah di teknik fisika ITS, entah dari akademiknya atau lingkungan teknik fisika itu sendiri, Mbak? Nah, jadi waktu kuliah dulu kan saya tadi udah sempat mention kalau fokusnya awal di vibrasi dan akustik, tapi ternyata ada kendala karena dosen pengajarnya tidak ada kekosongan pengajar waktu itu, jadi laboratoriumnya juga sempat tutup dan saya harus cari alternatif bidang lain gitu untuk tugas akhir, karena kebetulan di tahun terakhir semester 7-8 itu. Jadi yang cukup berharga adalah sebenarnya karena saya TA-nya di material gitu. Oh, jadi awal di vibrasi, akustik, mungkin lebih banyak ke akustik ya waktu kuliah dulu. Terus ketika TA jadi harus mulai belajar dari awal, ngejar mata kuliah pilihan karena sebelumnya ambilnya di vibrasi sama instrumen, kemudian harus ambil di semester 7 dan 8 matpil sambil belajar dan ngerjain TA gitu. Jadi udah kayak linjur gitu ya, Mbak? Iya, istilahnya linjur ya, tapi kemudian setelah TA kelar, saya apply ternyata balik lagi kerjanya di bidang vibrasi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kalau boleh memberi satu kalimat motivasi apa yang ingin Mbak Dia sampaikan untuk adik-adik teknik fisika terutama angkatan 25. Lebih dari satu kalimat boleh ya? Boleh, silakan Mbak. 1000 kalimat juga boleh, Mbak. Oke. Kalau aku boleh saran, mungkin ya dari awal ini kan udah mulai kenal ya terkait bidang-bidang di teknik fisika apa aja. Kalau misalkan mulai ada ketertarikan di salah satu bidang, mungkin bisa mulai ditekuni. Karena positifnya teknik fisika, kita punya cukup banyak bidang minat, tapi justru kalau misalkan kita nggak milih untuk fokus di salah satu, di tengah-tengah itu bisa jadi kita kesulitan untuk menentukan kita maunya tuh fokusnya di mana gitu. Walaupun secara praktiknya ketika kita udah lulus, kita tetap bisa apply ataupun cari pekerjaan di antara 5 bidang minat itu, tapi akan lebih baik kalau misalkan kita fokus di salah satunya. Itu sih. Jadi kalau dari awal udah mulai terarah gitu ya ke salah satu bidang, itu akan lebih menguntungkan. Kita bisa bangun portofolio yang linear dengan kira-kira bidang mana sih yang paling kita minati. Itu sih. Jadi intinya sekarang udah mulai kayak cari-cari minatnya di teknik fisika itu di mana, misal di instrumen atau di material atau di foton gitu ya, Mbak? Betul kan kalau nggak salah tahun kedua udah mulai join lab gitu ya, tahun kedua. Benar, Mbak. Ya, kalau misalkan memang mau fokus di salah satu bidang dan mau arahnya perbanyak riset dan portof, kan bisa join ke lab gitu. Oke, siap, Mbak. Mungkin
pertanyaan tadi menutup sesi wawancara kita, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Dea. Sehat-sehat selalu dan lancar-lancar untuk pekerjaannya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Iya, terima kasih. Lancar-lancar juga kuliahnya. Ya, terima kasih Mbak.